Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, masih memberikan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat ini berterusan Allah berikan, bahkan berterusan hingga nanti ke alam akhirat sana. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti sunnah secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini hadirin sekalian sahabat Sinyal Islam Indonesia, bertemu dengan saya Fadil Maki, dan dalam kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman kita Akh Izhar Rosyadi. Apa kabar Izhar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izhar merupakan seorang penuntut ilmu yang Masya Allah semangatnya bagus sekali, adabnya bagus. Udah nikah Izhar sekarang ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh. Amin. Bapak, Ibu, adik, akang, teteh sekalian, kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab adab seorang penuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama dan beliau, Masya Allah, menulis beberapa kitab. Dan kitab adab ini merupakan kitab yang hendaknya dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Siapapun penuntut ilmunya. Ilmu apapun yang kita tuntut. Apakah kita menuntut ilmu hadis, atau menuntut ilmu fiqih, atau menuntut ilmu tafsir, maka hendaknya kita pelajari. Izhar yang dirahmati Allah, kitab ini sangat menarik perhatian saya. Karena mengulas adab penuntut ilmu bukan dari satu sisi, namun juga dari sisi bagaimana adab terhadap dirinya sendiri. Adab seperti rumah tangga, Zar. Ada adab terhadap diri sendiri, adab terhadap istri kita, adab terhadap tetangga. Jadi punya bahasan tersendiri itu kan. Adab terhadap diri sendiri bagaimana, adab terhadap tetangga bagaimana, terhadap istri bagaimana. Di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah, beliau Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan adab penuntut ilmu yang pertama terhadap dirinya sendiri. Jadi penuntut ilmu itu terhadap dirinya sendiri, bagaimana lu adabnya. Kemudian adab terhadap guru. Kemudian adab terhadap pelajarannya, terhadap kitabnya, terhadap majelisnya. Masya Allah, ada banyak yang akan kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terus mengikuti kajian kami ini hingga selesai. Izhar, kalau kita lihat penuntut ilmu sekarang macam-macam mereka menuntut ilmu. Ilmu apa aja, Izhar? Ilmu fikih, apalagi tafsir, hadis gitu kan. Ya. Tapi kenapa ya mengamalkannya itu kayak berat banget gitu, kayak susah gitu kan. Ya. Baru aja belajar hadis, satu majelis 40 hadis, semangat di situ, semangat belajar, semangat memahami. Begitu pulang ke rumah, hadirin sekalian, itu kayak agak males ngamalinnya. Ini masih jadi satu PR bagi kita. Dan orang-orang yang terjebak dalam maksiat, orang-orang yang terjebak dalam kesalahan, kalau kita lihat, mereka berpendidikan juga tuh, Zat. Mereka juga orang-orang yang punya pendidikan, punya gelar, SS-nya banyak banget itu. Itu kalau mau diatur di ininya apa, di namanya kepenuhan. Di mana masalahnya? Kenapa ilmu yang dipelajarin seperti tidak ada bekas? Kenapa ilmu yang dipelajari kayak sulit banget untuk diamalkan? Jadi Izhar, ada beberapa anjuran dari ulama bagaimana kitab-kitab besar itu mudah bagi kita untuk kita kuasain. Mau tahu nggak, Zah? Benar rahasianya? Oh, pengen tahu banget. Yang pertama belajar tentunya. Ya. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Kalau nggak belajar nggak. Iya. Jadi kalau cuma datang di kelas, pulang, tidur gitu ya, nggak bisa juga, harus belajar kan. Ya. Terus kalau udah nikah gimana? Mesti bisa belajar nggak, Zah? Tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya. Masya Allah. Mau menyempatkan atau nggak? Bukan tidak sempat atau tidak ada waktu. Menyempatkan atau tidak gitu ya. Ya. Jadi nggak ada alasan ya, udah nikah kemudian, sekarang sibuk nih. Antum sendiri gimana setelah nikah? Bisa nggak nuntut ilmu? Ya harus berjuang juga karena udah punya
rumah, udah punya istri. Harus sempatkan ya. Ya, ada Masya pekerjaan, Allah. terus apalagi yang sambil kuliah ya, lagi bergelut dengan tugas akhirnya, entah itu skripsi atau tesis. Sekarang kuliah di mana? Masih di ITB? Masih. S2 di ITB. Alhamdulillah. Dengan tugas tesis, tugas kampus segala macam, itu berat gak nuntut ilmu agama? Harus Harus. keinginan diri sih. Jadi dari keinginan diri sendiri ya? Ya, kalau dibilang berat emang ada yang bilang kan Ustaz, kalau surga itu terpenuhi hal-hal yang dibenci nafsu. Ah, neraka itu ya. dipenuhi hal yang Disukai nafsu ya? Ya. Nah, jadi kalau kita mau ke surga harus melawan hal-hal yang dibenci oleh nafsu kita. Di antaranya menuntut ilmu ya? Iya. Masya Allah. Karena pahalanya besar. Jadi Izan, selain belajar, ulama dulu menganjurkan kita, mereka mengatakan kami menguasai kitab-kitab yang tebal ini dengan adab. Dengan apa? Dengan adab. Sehingga kitab-kitab yang kelihatannya kayak berat banget. Jujur Jar, dulu awal anak ke Mekah ngeliatin kitab, Masya Allah, ini tebal-tebal semua kitabnya nih. Jadi hadirin sekalian, awal dulu saya ke Mekah, begitu belajar Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi syarahnya Tuhfatul Ahwazi yang tebel banget. Belinya aja, habis beli nggak sanggup ngangkat sendiri. Saking beratnya kitabnya. Sampai minta tolong ke teman, dan juga ada orang-orang yang biasanya mereka menawarkan jasa angkat kitab gitu. Tolong dong angkatin, berat banget kitabnya. Begitu lihat kitab Fathul Bari, waduh ini tebel banget. Ini bisa nggak mau belajar ya kan? Akhirnya ditemukanlah anjuran dari ulama dulunya. Anda baca maqal ulama, kalau kita merasa kesusahan akan suatu ilmu, maka ulama menganjurkan kami dulu mempelajari ilmu dengan adab. Sehingga ilmu pun mudah bagi kami untuk mempelajarinya. Kama qala. Dengan apa Zat? Adab. Dengan adab. Nah, ini anjuran yang luar biasa. Ketika kita terbentur akan satu kefahaman yang sulit banget kita pahamin, ini kayaknya apa ya penjelasannya? Ini kayaknya apa gitu ya? Coba cek dulu, mungkin ada adab yang kurang kita aplikasikan. Ada adab yang kita tinggalkan. Baik adab terhadap guru, ataupun adab terhadap teman, atau adab terhadap kitab. Habis belajar kitab gimana? Udah lempar. Habis belajar nih kitab apa nih? Kitab misalnya Nurul Yaqin, ataupun kitab Muhammad Rasulullah. Udah nggak ada adabnya. Cara nyusun kitab nggak rapi, cara nyentuh kitab nggak rapi. Satu kisah unik banget Zat. Kisah terjadi di Mesir. Ini cerita guru ana. Jadi ada seorang ulama, hadirin sekalian, beliau terbiasa menulis kitab. Terbiasa menalin kitab. Karena nggak punya uang untuk beli. Jadi kalau beliau punya satu kitab yang beliau inginkan, beliau nggak mampu untuk membelinya, beliau catat, beliau tulis mana bab-bab yang pentingnya itu beliau tulis. Masya Allah. Satu kesempatan beliau masuk perpustakaan di Mesir, dan beliau ingin meminjam satu kitab. Oleh penjaga kitab nggak diizinkan. Nah, penjaga kitab bilang, mohon maaf, untuk kitab ini nggak boleh dipinjam kecuali oleh orang yang telah mendaftar sebagai anggota perpustakaan tersebut. Tapi si penjaga perpustakaan ini merasa kasihan melihat si talib tadi, penuntut ilmu tadi, karena talib ini dari wajahnya aja itu menunjukkan wajah talib gitu. Jadi bagaimana wajahnya itu menunjukkan wajah talib, menunjukkan wajah talib itu artinya apa? Kan penuntut dia, Zul. Yeah. Kalau penuntut itu, tolong dong, ibarat orang yang lagi ngejar utang atau apa. Itu harus punya semangat gitu. Jadi hadirin sekalian, si talib ini dia memiliki adab dari segi pakaian, dari wajahnya, dari cara berjalan. Masya Allah Zar, di Timur Tengah sana kita bisa kenal seorang penuntut ilmu hanya dari cara jalannya aja. Dari cara jalannya kita tahu ini penuntut ilmu ini. Dari cara jalannya kita tahu ini orang mukim. Dari jalannya kita tahu, oh ini TKI, ini penuntut. Itu kita bisa bedakan. Namun semuanya insya Allah orang yang bertakwa. Amin. Kita nggak membeda-bedakan derajat manusia. Hanya saja dari gelagatnya kita tahu. Ibarat kita ingin melihat ini orang, dia teknisi di bagian listrik. Ini teknisi di bagian yang lain. Kita tahu dari cara dia pegang bendanya, kita tahu. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Oh, Masya Allah. Akhirnya si penjaga perpus tadi pun membolehkan untuk talib tadi untuk menulis, mohon maaf untuk membaca kitab tersebut hingga tutup perpus tersebut. Diizinkan, silahkan baca aja, nggak apa-apa. Tutup jam berapa? Biasanya kami tutup maghrib, tapi karena ada kamu nggak apa-apa lah, agak telat dikit. Dibiarkan supaya itu untuk baca, dia baca, selesai dia baca jelang isya, si penjaga perpus ini bilang, mohon maaf kita dah mau tutup. Oh ya baik, kalau gitu saya baca, selesaikan lagi ya. Akhirnya dibaca, selesaikan sampai selesai. Begitu jelang azan isya, dipamit pulang karena udah selesai. Kitab nggak boleh bawa pulang.
Ya, karena nggak diizinkan tadi kan. Iya. Ajibnya, keesokan harinya dia bawa satu kitab, dibawa sama dia dan ditunjukkan kepada si penjaga perpus. Ya Syekh, kemarin Alhamdulillah antum telah mengizinkan saya untuk membaca kitab ini dan sekarang saya mau coba baca lagi. Kenapa? Ada yang kurang? Bukan ada yang kurang. Saya ingin menyamakan antara kitab yang saya tulis dengan yang saya baca kemarin. Masya Allah. Kaget penjaganya, hah? Ente udah menulis kitab yang kemarin ente baca? Iya, kemarin saya baca dan semuanya nempel di kepala saya. Saya pulang ke rumah semalaman saya tulis lagi katanya. Masya Allah. Akhirnya beliau ambil kitabnya yang dia tulis dan kitab aslinya beliau cocokkan, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kaget penjaga perpus ini. Ditanyalah ke si Talib tadi. Ya Talib, apa rahasia kamu kok bisa menghafal sangat kuat seperti itu? Jadi hadirin sekalian, hadirin Sinyal Islam Indonesia sekalian, si penjaga perpus tentunya heran dia. Kenapa ada Talib hanya dalam waktu semalam bisa membaca dan sambil mengcopy ke dalam otaknya. Itu nggak pakai Bluetooth, Zar. Nggak pakai USB juga, langsung masuk. Kok bisa langsung dia kuasain, dia hafal dan dia tuliskan kembali tanpa ada kurang. Ya Talib, coba kasih tahu ke saya apa sirnya, apa rahasianya. Apa kata Talib tadi? Maka guru saya menyampaikan, sungguh si Talib tadi mengatakan, sungguh tidaklah saya menyentuh kitab melainkan saya dalam keadaan berwudu. Dan ini dia jaga. Sungguh tidaklah saya menyentuh kitab melainkan saya dalam keadaan berwudu. Setiap dia mau menyentuh kitab, dia mau membaca, dia mau berojaah, dia selalu dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Karena ilmu itu cahaya. Wudu itu juga cahaya. Cahaya ketemu cahaya, maka akan semakin bersih, maka semakin akan bersinar. Jadi hadirin sekalian, Izar dan juga teman-teman di studio, dengan adab, ilmu kita itu akan tumbuh, mudah kita amalkan, dan akan semakin barokah, kemudian bermanfaat. Ketika ada satu masalah sulit kita pahami, coba cek, mungkin ada adab yang kita langgar mungkin ini. Kita lihat Izar, banyak orang yang bergelar ini, itu, segala macam, tapi kenapa masih terjebak ke dalam kesalahan yang fatal, kemaksiatan yang besar. Seolah-olah kok ilmunya nggak bermanfaat gitu ya. Kok kuliah tinggi-tinggi sampai S2, S3 kok masih buat ini, kok masih buat itu. Khawatirnya ketika nuntut ilmu tidak ada adabnya. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari adab penuntut ilmu, dan dari sini saya harap dan saya inginkan mudah-mudahan kita, teman-teman di studio, serta seluruh sahabat Sinyal Islam Indonesia memahami urgensi menjalankan adab ketika menuntut ilmu. Dengan adab kita mudah menuntut ilmu, dengan adab ilmu kita semakin barokah dan semakin bermanfaat. Baik, Izar serta sahabat Sinyal Islam Indonesia yang berbahagia, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan adab seorang penuntut ilmu. Ada 3 adab secara umum, tadi kita bahas Zar ya. Kita akan bahas terlebih dahulu adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa bab, insyaallah setiap pertemuan kita akan bahas 3-4 bab. Baik, silakan Izar, kami minta tolong untuk baca adab yang pertama. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pertama, hendaknya ia membersihkan hatinya dari sikap penipu, keji, dendam, dengki, berakidah dan berakhlak yang rusak. Baik Izar, di sini penulis menjelaskan tatahirul qalbi min khabisis sifat, yakni membersihkan hati seorang penuntut ilmu sebelum dia terjun untuk menekuni ilmunya. Hendaknya dia membersihkan hatinya terlebih dahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wal baladu tayyib. Tempat yang bagus, daerah yang bagus, negeri yang bagus. Negeri yang bagus tadi, tempat yang bagus tadi akan mampu mengeluarkan nabatnya, tumbuh-tumbuhannya, akarnya, batangnya, pohonnya akan mampu mengeluarkan tumbuhannya dengan izin Rabbnya. Waladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan daerah, tempat ataupun tanah yang buruk tidak mengeluarkan kecuali yang buruk-buruk juga, Zan. Maka dalam ayat ini kita fahami dengan materi adab di kitab ini bahwasanya seorang penuntut ilmu yang hatinya itu buruk, nanti ilmunya itu tidak akan berfaedah kecuali yang buruk-buruk juga bagi dia. Dan seorang penuntut ilmu yang hatinya bersih,
hatinya terus dia jaga, dia bersihkan dari sifat-sifat apa aja tadi, banyak banget itu ya. Iya. Dari sifat dengki, hasad, banyak banget. Akidah buruk. Dan yang lainnya. Maka ilmu yang dia pelajari itu mudah untuk berkembang. Kenapa? Karena dia tanamkan ilmu tersebut di dalam hati yang bersih. Sehingga ilmu tadi yang masuk ke dalam hatinya mudah berkembang. Berkembang di sini mudah dia amalkan, mudah dia dakwahkan. Karena itu ketika kita mempelajari suatu ilmu, jika terasa berat untuk kita amalkan, terasa berat untuk kita murajaah, terasa berat untuk kita dakwahkan, jangan-jangan hati kita bermasalah aja. Ibarat Izar nih kehutanan kan, kuliahnya kan. Itu kalau kita mau tanam pohon di tanah yang tandus, tanah yang belum digemburkan, itu mau kira-kira mati kan ya. Mati, kecuali kalau Indonesia Masya Allah ya subur sekali ya. Tongkat pun jadi tanaman. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar untuk kita. Maka kita pahami Izar sama seperti satu media tanam yang buruk Izar ya. Ilmu juga demikian. Jika ilmu masuk ke dalam hati yang buruk, dia nggak akan bisa tumbuh. Hati yang buruk adalah hati orang yang sering buat maksiat. Izar serta sahabat sekalian, ada sebuah hadis menjelaskan kepada kita mafhumnya, seorang anak Adam Izar yang buat maksiat, maka ada nuktah titik hitam di hatinya. Sering-sering dia buat maksiat, maka hatinya akan menghitam. Terus buat maksiat, hatinya makin gelap nantinya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya hitam, hatinya udah penuh dengan maksiat. Kemudian masuk ilmu. Nah, kira-kira gimana tuh ilmu masuk? Akan berkembang atau mati di situ? Ilmu baru masuk, Masya Allah, ini lahan apa ini kok? Bisa nggak akan bisa berkembang ilmu. Baik, silakan baca lagi Zan. Agar ia menjadi orang yang baik dengan itu di dalam menerima ilmu. Iya. Terus? Menjaganya, perhatikan makna-maknanya yang mendalam dan memahami hakikat dari keterangannya yang belum jelas. Baik, sehingga dengan hati yang bersih tadi mampulah dia untuk menelusuri ilmunya, menekuni dan memahami makna-maknanya. Fa innal ilma, di sini dijelaskan Izan kama qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan ilmu itu dianalogikan seperti kita lihat di sini kama qala ba'dhum salatus sir wa ibadatul qalbi, seperti salat yang sir, ibadah yang rahasia di sini. Wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin, yakni qurbah adalah satu pendekatan kita kepada Allah, ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sifatnya batin. Maka orang yang menuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hatinya, karena usaha membersihkan hati itu adalah usaha batin, ibadah sifat batiniyah. Tentunya sahabat bertanya-tanya nih semuanya nih. Ustaz, dari tadi Ustaz jelaskan membersihkan hati merupakan adab utama seorang penuntut ilmu ya, agar ilmu bisa masuk, bisa berkembang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana membersihkan hati? Nah, itu jadi PR buat kita semuanya nih. Apakah diambil dulu, dibedah, dicuci? Tentunya nggak seperti itu. Ada banyak ajaran dari ulama, anjuran juga dari ulama untuk membersihkan hati kita. Satu yang menarik sekali bagi saya Izar, di antaranya yakni lakukan 3 hal agar Allah membersihkan hati kita. Ada lagi yang dulu sempat viral, mungkin zaman antum masih SMP, yang tumbuh hati. Ya. Ada 5 kan? Ada 5. Dikerucutkan dari 5 menjadi 3. Dalam kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad, beliau tegaskan ada 3 amalan bagus untuk membersihkan hati kita. Yang pertama, yakni hendaknya kita mengerjakan solat malam dengan khusyuk. Apa Zat? Solat malam dengan khusyuk. Yang kedua, zikir dengan khudu'. Zikir dengan khudu'. Ketika kita zikir, kita tidak sibuk dengan perkara dunia. Ini kita mengambil waktu yang cocok bagi kita untuk berzikir. Waktu mungkin orang yang udah menikah, kapan untuk paling cocok? Ada guyonan begini Zat, saat diomelin istri, waktu tepat untuk zikir. Waktu tepat. Ya Allah, saya nggak tahu minta tolong sama siapa. Ini cuma contoh saja, bukan. Ini kita mengambil waktu-waktu yang baik. Kapan waktu bagus untuk berzikir? Di antaranya ba'da salat fajar, kemudian ba'da salat asar, kemudian boleh juga di akhir malam, boleh juga di menjelang subuh atau di waktu sahur. Allah tegaskan wa yastaghfiruna bil ashar, dalam ayat yang lain bil ashari hum yastaghfirun, yakni beristighfar sebelum sahur. Waktu sahur waktu paling bagus untuk beristighfar. Sebenarnya saya agak sedikit kurang
senang melihat orang menghabiskan waktu sahurnya di depan kesibukan-kesibukan yang tidak terlalu berfaedah, dalam artian waktu sahur itu adalah waktu yang sangat-sangat baik bagi kita untuk beribadah, waktu untuk berdoa, waktu untuk minta ampun, dan juga waktu bagi kita untuk meminta hajat-hajat kita. Maka ketika waktu sahur kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berfaedah, seperti ya nonton hal-hal yang tidak berfaedah tentunya. Sahabat sekalian faham tidak berfaedah. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang berfaedah. Karena waktu sahur kalau kita bisa bangun, itu faedah besar banget bagi kita. Terutama di bulan Ramadan kan, tentunya bangun semua. Nah, selesai sahur ngapain? Selesai sahur, yang pertama pasti sunnahnya makan sahur. Kemudian Allah tegaskan, tadi kita bahas, banyak-banyak beristighfar di waktu banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Banyak-banyak kita minta doa kepada Allah. Penuntut ilmu yang bisa menjaga waktu sahurnya, bisa berzikir di waktu sahur, kemudian berzikir selesai solat fajar, selesai solat subuh, kemudian zikir juga selesai solat asar. Walaupun tidak banyak, tapi yang penting istiqamah. Maka ini merupakan sarana untuk membersihkan hatinya. Udah berapa tadi? 1 atau 2? 2. Yang pertama solat malam dengan khusyuk. Ada pertanyaan begini, Zar. Mungkin juga teman-teman di studio bertanya-tanya, Ustadz, santri itu kan ataupun penuntut ilmu atau mahasiswa identik dengan begadang. Apalagi kalau udah nugas. Antum dulu S1 gimana? Sering begadang nggak nugas? Ya. Sering ya, apalagi di ITB. Banyak tugasnya. Tidur malam jam berapa, Zar? Paling kalau misalnya sempat kerjaan siang, tapi kalau terpaksa begadang, ya dibatasi maksimal jam 2, jam 3. Dibatasi itu jam 2 itu. Itu dibatasi jam 2 itu. Ya. Sama, Zar. Ada waktu istirahat sebentar lah. Iya. Jam 2 itu udah dibatasi tentu ya. Berarti kalau nggak dibatasi bisa sampai jam 3. Iya, beberapa teman-teman dari ITB dan kampus yang lain juga sempat saya ajak ngobrol. Begadang itu merupakan satu hal yang identik banget dengan mahasiswa. Baiknya begadang dengan kopi, jangan dengan rokok. Dengan kopi aja. Kita pola hidup sehat lah kita kedepankan. Al-muhim, Izar, mahasiswa ataupun pelajar ataupun siapapun kita penuntut ilmu identik dengan begadang. Karena kalau begadang tuh kayaknya ide keluar semua gitu kan, lagi tenang, sepi kan. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, inna nasya'atal lail hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Waktu malam itu memang bagus, wa aqwamu qila, karena orang udah tidur, kebisingan pun udah hilang, kesibukannya pun udah mulai nggak ada lagi, nggak capek lagi. Jadi pikirannya bisa lebih fokus. Kalau udah begadang, gimana tahajudnya, Zar? Begadang sampai jam 12, bangun-bangun, udah azan. Begadang sampai jam berapa? Sampai jam 1 gitu kan. Bangun-bangun udah azan. Lalu gimana? Beberapa kami anjurkan minimal dalam seminggu ada malam yang kita gunakan untuk tahajud. Malam weekend diantaranya. Malam weekend jangan dihabiskan dengan nonton drakor. Ini permasalahan penuntut ilmu sekarang. Hadirin sekalian dirahmati Allah, waktu kita nuntut ilmu itu harus kita maksimalkan untuk nuntut ilmu. Tidak sedikit izar yang kita lihat teman-teman kita masih menyia-nyiakan waktu nuntut ilmu. Maka poin membersihkan hatinya selain dengan sholat malam, zikir. Kalau sholat malam nggak bisa tiap malam, bisa seminggu 2 malam pun udah bagus dah. Malam weekend, malam Sabtu, malam Ahad, kan nggak terlalu banyak tugas. Oh, kalau terlalu banyak tugas, besoknya jam 9 pagi, jam 10 udah bisa tidur. Jadi nggak termasuk yang tidur di pagi hari banget, jam 9, jam 10 udah bisa tidur. Karena nggak ada jadwal kuliah kan hari Sabtu, hari Ahad. Atau tidur ba'da salat zuhur juga udah bisa tidur karena nggak ada jadwal kuliah. Yang ketiga, baca Quran dengan tadabbur. Ada berapa? Hadirin sekalian, ada 3. Yang pertama, salat malam dengan khusyuk. Yang kedua, zikir dengan khudu'. Yang ketiga, baca Quran dengan tadabbur. Namun Izzar, di sini ingin kami sampaikan, di bulan Ramadan tidak mengapa kita membaca bi ghairi tadabbur, dengan tanpa tadabbur. Tadabbur sangat dianjurkan di luar Ramadan. Adapun di dalam bulan Ramadan kita banyak-banyak membaca walaupun tanpa tadabbur. Kenapa? Ingin mengejar pahalanya tadi. Ingin mengejar, kalau bisa ulama adanya sehari sekali khatam. Adanya Imam Syafi'i rahimahullah taala sehari 2 kali khatam. Kalau dengan tadabbur ya nggak akan bisa. Kita baca 1 ayat kayak tadi, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih waladzil khabutha la yakhruju illa nakida. Kita baca cuma 1 ayat doang. Tadabburnya 1 jam. Masya Allah ya. 1 jam cuma 1 ayat jadinya kan. Maka di bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak-banyak baca Qur'annya walaupun tanpa tadabbur. Kenapa? Ingin mengejar banyak-banyak 1 huruf berapa pahala? 10 pahala ya 1 huruf. Apalagi dengan wudu, apalagi dalam salat, Masya Allah.
Baik, 3 hal ini yang sangat baik dianjurkan oleh para ulama untuk membersihkan hati kita. Apa yang pertama tadi, Zal? Salat dengan? Salat dengan khusyuk. Yang kedua? Zikir dan khudu. Yang ketiga? Baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Bagaimana untuk mendapatkan 3 hal ini? Jadi ulama menjelaskan lagi. Untuk mendapatkan 3 hal itu, maka kerjakan juga 3 hal yang lainnya. Agar bisa salat dengan khusyuk, agar bisa baca Quran dengan tadabbur, agar bisa zikir dengan khudu. Yang pertama kita kerjakan untuk mendapatkan 3 hal tadi. Yang pertama, jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Jangan kejar kenyangnya. Makan udah makan aja. Masya Allah. Penuntut ilmu hendaknya jangan terlalu banyak makan. Nanti nggak kuat untuk murajaah. Kalau kita makan malam jam 9, jam 9 makan malam. Semua kita makan. Yang halal tentunya. Ustaz, halal ini semua dimakan. Berapa piring? Dah sepiring nambah lagi, Ustaz. Begitu kita bangun tidur, itu perut kita masih lelah. Kenapa? Dia bekerja tadi. Saat kita tidur, perut kita bekerja. Kita tidur, mata kita tidur, tubuh kita tidur. Ini kan lambung bekerja nih. Lambung bekerja, memproses makanan yang masuk. Begitu kita bangun, kenapa kita lemes, lemah, Masya Allah, ngantuk? Ya karena lambung kita bekerja terus. Tubuh kita bekerja. Begitu bangun, Masya Allah, ngantuk banget. Beberapa santri kami ya karena jadwal pesantren akhirnya terpaksa bangun ketika sholat tahajud, nggak terasa nikmatnya, Zam. Nggak dapat merasakan nikmatnya tahajud, halawatun ibadah nggak dapat. Kenapa? Perut kenyang. Satu keunikan orang-orang Arab dan juga terutama orang Yaman, orang Mekah, mereka terbiasa makan malam itu nggak makan nasi, makan roti kalau malam. Jadi roti itu sifatnya mengenyangkan, Zam. Tapi nggak lama. Mengenyangkan, jam 1 malam udah lapar lagi. Maka ketika mereka bangun tahajud, perut mereka pun udah mulai kosong, mulai kerasa lapar lagi. Masya Allah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi untuk mendapatkan 3 hal itu jangan banyak makan. Kemudian jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Jangan banyak bergaul dengan orang yang sibuk dengan urusan dunia. Dunia di sini bukan berarti orang yang mengejar harta itu dunia, bukan. Dunia adalah orang yang mengejar harta tapi lupa akhirat. Misal Izar, kita bilang aja Izar punya usaha dealer mobil misalnya. Amin. Mudah-mudahan penghasilan sebulannya itu 200 juta. Contoh misalnya. Apakah itu dunia? Enggak dunia itu. Selama Izar tidak lalai dari solat dan juga zikir pada Allah. Dan juga tidak lalai zakat, tidak lalai untuk memberikan sedekah. Dinamakan dunia kalau Izar sibuk dengan mencari harta tadi tapi lupa akhirat. Itu baru dunia. Karena dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Kalau kita tahu ada orang yang sibuk dengan dunianya segala macam sampai lupa akhirat, jangan terlalu banyak bergaul sama mereka. Hati kita keras. Oh, Ustaz, batasin teman. Bukan. Yani kita lihat mana teman yang bisa kita berteman agak akrab, mana teman yang cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita beri nasihat kepada dia. Yang kedua, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang yang sibuk dengan dunia. Yang ketiga, jangan terlalu larut dalam dunia. Kalau kita larut dalam dunia, ibadah kita nggak bisa khusyuk nantinya. Apa itu dunia? Dunia yakni yang membuat kita lalai dari Allah. Baik, Zar, kita lanjutkan di poin pertama ini. Kita lihat dalam hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ini dalam hati kita ini ada mudghah. Yang kalau dia baik maka yang semua juga baik. Kalau dia buruk maka semuanya juga buruk. Yakni hati. Kalau hati kita bersih, apapun yang kita masukkan, ilmu apapun itu akan bisa berkembang. Hatta ilmu bukan ilmu bagian dari ilmu agama fardu ain kita, fardu kifayah. Antum di bidang apa? Kehutanan. Itu fardu kifayah, Zar. Itu fardu kifayah. Kalau nggak ada antum yang urus, nanti siapa yang ngurus hutan? Bahaya kan, sebanjir nanti kan. Itu fardu kifayah, dan fardu kifayah pahalanya besar, Zar. Nggak kecil pahalanya. Khairan, insyaallah. Yang kedua, setelah kita pahami yang pertama, yakni membersihkan hati. Yang kedua, silakan Zar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kedua, mempunyai niat yang baik di dalam menuntut ilmu dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Hidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagus sekali Izan. Yang kedua, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akang teteh yang berbahagia. Adab penuntut ilmu, setelah poin pertama kita bersihkan hati kita, kemudian kita perbaiki niat kita. Sungguh niat yang bersih juga akan keluar dari hati yang bersih.
Karena itu ulama di poin ini menulis poin pertama, bersihkan hati agar keluar juga niat yang bersih. Di sini penulis menjelaskan tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah di sini ridhonya Allah. Yang kedua, dia berniat ingin mengamalkannya, Zah. Niat ingin apa? Mengamalkannya, Zah. Jadi kalau ilmu yang kita tuntut nggak mampu kita amalkan, tapi ada juga ilmu yang berat kita amalkan. Misal kayak antum belajar bab masalah poligami. Belajar boleh, praktek kan belum tentu. Kayak kita belajar bab masalah haji. Ya, kita belajar aja nggak apa-apa. Walaupun hajinya tahun depan nggak masalah kan. Seperti kita belajar masalah puasa. Kita belajar sekarang. Nah, amalkannya kapan? Nanti di bulan Ramadan. Naam. Ilmu yang kita tuntut, kita niatkan untuk mengharap ridha Allah. Yang kedua, kita harapkan untuk bisa mengamalkannya. Yang ketiga, menghidupkan syariat. Masya Allah. Ilmu yang kita tuntut, kita harapkan untuk bisa menghidupkan syariat. Kemudian menerangi hati kita. Wa tanwira qalbih wa tahlilata batinih. Dan juga untuk apa? Wa tahlil batni wa tahliyata batinih. Yakni untuk apa? Menghiasi batin kita. Agar jangan sampai anggota tubuh kita ini udah ibadah tapi batin kita jelek. Wa tahliyata batinih wal qurba minallah taala yauma liqa'ih. Dan agar kita nanti dekat pada Allah di hari ketika kita bertemu dengan Allah. Dekat di sini, dekat dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, sungguh adab yang paling kita tekankan ketika menuntut ilmu, jaga niat kita. Jangan sampai kita nuntut ilmu untuk mendebat misalnya. Kita nuntut ilmu untuk menampakkan saya orang alim. Kita nuntut ilmu untuk menunjukkan, wah semua orang derajatnya di bawah saya. Ini paling bahaya. Kita nuntut ilmu hanya mengharap ridha Allah untuk niat mengamalkannya, menghidupkan syariat dan menghiasi batin kita agar kita termasuk orang-orang yang tidak suka menjelekkan orang lain. Ini maksudnya menghiasi batin. Kita faham bab ghibah. Nah, sekarang kan kadang ada orang yang bangga disebut tukang ghibah. Pekerjaan kang ghibah gitu misalnya. Pekerjaan teh ghibah. Ini kalau nggak ada kamu nggak rame tongkrongan nih. Ini kalau nggak ada kamu nggak rame nih di tempat nongkrong, nggak ada yang ngomongin orang gitu. Dari mana kita bisa menghindarin bab ghibah seperti itu? Setelah kita bisa memahami bahayanya ghibah tadi, bahayanya ngomongin orang, baru kemudian kita bisa bersihkan batin kita dari bab perkara ghibah, benci kepada orang, dan juga khawatir kalau kita mengetahui ada keburukan orang lain yang kita tahu ataupun yang kita pahami. Masya Allah, izan, nantinya orang yang pertama sekali dilempar ke dalam neraka tiga orang, tiga jenis orang. Yang pertama adalah orang yang nuntut ilmu karena ingin diucapkan bahwa dia orang yang berilmu. Orang nuntut ilmu karena ingin dibilang dia orang yang berilmu. Baik, khairan, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang bersih niat kita dalam menuntut ilmu. Coba baca Izal. Qala Abu Yusuf. Baca ni. Qala Abu Yusuf. Ya, silakan. Abu Yusuf, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, berkata, "Wahai manusia, niatkanlah ilmu kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya aku belum pernah duduk di suatu majelis dengan niat untuk tawadhu, melainkan ketika saya berdiri, saya mengungguli mereka. Dan tidaklah aku duduk di suatu majelis berniat mengungguli mereka, melainkan ketika saya berdiri, terbongkarlah aibku. Dan ilmu adalah ibadah di antara ibadah-ibadah." Coba ulangin tadi, ketika beliau duduk di majelis, ini luar biasa bagus. Tidaklah duduk di majelis dengan tawadhu. Duduk di majelis. Dengan tawadhu. Sesungguhnya aku belum pernah duduk di suatu majelis dengan niat untuk tawadhu. Maksudnya gini, Zar. Yakni beliau ketika ada majelis itu beliau duduk dengan merasa diri aku orang paling bodoh sekarang. Enggak pernah merasa aku lebih pintar dari si fulan, dari gurunya, enggak. Di kelas ini kalau ada 30 orang, dia merasa ketika duduk aku orang paling bodoh. Aku duduk di sini aku ingin belajar. Ini maksud dengan tawadhu. Kemudian melainkan ketika saya berdiri, saya mengungguli hatta a'luwahum. Ketika berdiri saya mengungguli mereka. Dari mana beliau? Maksudnya beliau diberi kefahaman oleh Allah lebih dari kefahaman teman-temannya. Dari mana beliau dapatkan? Karena ketika beliau duduk, beliau merendahkan dirinya, menganggap dirinya paling bodoh. Kalau nggak faham, beliau nggak malu-malu untuk bertanya. Kalau nggak faham, beliau nggak malu bertanya ke temannya juga, baik ke syekhnya atau beliau ngajak muzakarah temannya. Hingga dengan tawadhu ini tidaklah beliau bangun, melainkan beliau yang paling pintar di majlis tersebut. Masya Allah. Dengan sikap apa?
Tawaduk, tidak ada rasa malu ketika duduk di majlis, tidak ada rasa sungkan. Dan saya orang paling bodoh, saya duduk di sini ingin belajar. Ya Syekh, tolong ajarkan saya seperti engkau mengajarkan anak kecil. Enggak apa-apa. Saya enggak malu, saya enggak sungkan, saya enggak segan. Saya akan duduk seperti orang yang paling bodoh dengan sikap tawaduk, dan ketika beliau selesai majlis, beliau orang yang paling pintar. yakni beliau orang yang paling faham akan materi dari syekhnya. Hadirin sekalian, Masya Allah, di pertemuan ini kita cuma bahas 2 saja ya, karena ternyata waktu juga mengakhiri kita. Tadi kita lumayan bahas ini ya, madkhal, kata pengantarnya. Jadi untuk materi hari ini kita selesai membahas yang pertama muqaddimah, urgensi mempelajari adab ketika kita akan menuntut ilmu, urgensi mempelajari adab bagaimana menuntut ilmu. Kemudian kita bahas 2 bab, yang masih dalam bab adab terhadap diri sendiri, poin pertama dan poin kedua. Poin kedua, bab pertama, bab kedua di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Yakni seorang penuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hatinya dari hal-hal yang bisa mengotori, menghitamkan hatinya. Yang kedua, memperbaiki niat. Memperbaiki niatnya, tidaklah kita masuk ke kelas melainkan kita merasa seperti orang yang paling bodoh. Tidaklah kita masuk ke majlis melainkan kita orang yang paling tidak tahu apa-apa akan materi yang akan disampaikan oleh syekh kita. Maka dengan hal-hal seperti ini Allah akan mengangkat derajat kita baik dunia maupun di akhirat nantinya. Alhamdulillah, hadirin sekalian, akang teteh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kami di sini, teman-teman studio dan juga hadirin sekalian di rumah. Jangan lupa silahkan saksikan terus kajian di Sinyal Islam Indonesia dengan berbagai macam materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.